Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siagras Ekologi in Action. Saya atas nama Muhammad Nur Salim. Saya Rolandi Ranu Lembongan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu spesies. Lamun berevolusi dari tumbuhan berbunga yang hidup di darat, lalu beradaptasi untuk kembali hidup sepenuhnya di lingkungan laut. Adaptasi ini memungkinkan mereka menumbuhkan akar rimpang dan daun yang berfungsi untuk bertahan di bawah air. Spesies yang menjadikan lamun sebagai habitat antara lain berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan moluska. Spesies langka seperti ini dugong dan penyu hijau yang mengonsumsi lamun sebagai makanan utama. Yang kedua, peran lamun dalam ekosistem pesisir. Pertama, padang lamun memainkan peran krusial sebagai habitat penting di perairan dangkal. Mereka bertindak sebagai nursery ground atau tempat pembesaran bagi banyak spesies, di mana hewan muda dapat berlindung dari predator dan mencari makanan. Dan yang kedua, lamun juga berfungsi sebagai produsen primer yang menyediakan dasar bagi rantai makanan di ekosistem pesisir. Slide selanjutnya yaitu ketiga, lamun sebagai pendukung produktivitas makanan. Lamun mendukung produktivitas makanan karena mereka menghasilkan bahan organik dalam jumlah besar melalui fotosintesis. Daun dan sisa-sisa lamun yang membusuk atau detritus menjadi sumber nutrisi penting bagi organisme detrivora yang pada gilirannya menjadi makanan bagi spesies lain di ekosistem. Next. Slide selanjutnya, kemampuan lamun dalam menyimpan karbon organik. Meskipun luasnya hanya sekitar 0,2% dari dasar laut, padang lamun memiliki kemampuan luar biasa dalam menyimpan karbon. Lamun menyerap karbon dari atmosfer hingga 35 kali lebih cepat daripada hujan tropis. Mereka diperkirakan menyimpan 10% dari total karbon biru di lautan dan memiliki estimasi kemampuan menyimpan karbon organik hingga 1000 megagram per hektar. Oke, next. Slide selanjutnya, perlamun dalam melindungi perairan pesisir. Yang pertama itu adalah stabilisasi sedimen. Sistem akar dan rimpangnya yang padat mengikat sedimen di dasar laut, mencegah erosi pantai akibat gelombang dan arus. Yang kedua itu penyaring air. Nah, lamun membantu menjebak dan menyerap polutan serta nutrisi berlebih sehingga meningkatkan kejernihan dan kualitas air. Selanjutnya yaitu pengaruh aktivitas antropogenik. Aktivitas manusia menjadi ancaman terbesar bagi ekosistem lamun. Yang pertama yaitu pembangunan pesisir. Pengerukan dan reklamasi lahan dapat menghancurkan padang lamun secara fisik. Dan yang kedua itu ada pencemaran. Limbah dari industri, pertanian, dan limbah domestik dapat meningkatkan nutrisi berlebih dan menyebabkan pertumbuhan alga yang menutupi daun lamun yang menghalangi fotosintesis. Dan yang ke slide ketujuh, yaitu padang lamun menjadi prioritas perlindungan. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Mereka mendukung kelangsungan hidup dan ketahanan polusi ikan dan spesies lain, yang juga penting bagi mata pencarian manusia. Dan yang kedua itu perlindungan pesisir. Mereka secara efektif melindungi garis pantai dari dampak gelombang dan erosi. Kerusakan padang lamun dapat memperburuk dampak bencana alam seperti badai dan tsunami. Dan itulah dari presentasi kami. Saya Muhammad Nur Salim. Dan saya Rolandi Ranu Lembongan. Diri, jika ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.